Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Zara M. Jasri dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sebelum membahas pengalaman saya tentang dampak positif dan negatif kuliah daring akibat COVID-19, pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu kuliah daring. Kuliah daring merupakan sistem perkuliahan yang dilakukan secara online atau dilaksanakan di luar kampus menggunakan berbagai aplikasi yang edukatif. Aplikasi edukatif yang bisa kita gunakan diantaranya yaitu Zoom, Google Classroom, Spada, dan lain-lain. Meskipun aplikasi tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan, tetapi dengan adanya aplikasi tersebut, kuliah daring bisa berjalan dengan lancar dan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih efektif. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif kuliah daring. Dampak positif dari kuliah daring menurut saya yaitu 1. Kegiatan belajar mengajar terkesan lebih santai karena bisa dilakukan di dalam rumah dan dimanapun kita berada. Kedua, dosen dan mahasiswa menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online. Tidak hanya itu, dengan adanya kuliah daring tersebut membuat tangan menjadi lebih terampil saat mengetik di keyboard. 3. Waktu berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak dan kita sebagai mahasiswa bisa membagi waktu untuk kegiatan kuliah daring dan untuk membantu orang tua di rumah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Kita membutuhkan jaringan atau koneksi internet yang cukup bagus. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang bagus. Kedua, komunikasi secara face-to-face menjadi terhambat, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Ketiga, terkadang laptop atau HP yang digunakan dosen maupun mahasiswa bisa error. Hal ini sudah biasa terjadi karena kondisi laptop atau HP yang sudah tidak layak digunakan. Itulah beberapa dampak positif dan negatif kuliah daring akibat COVID-19 yang pernah saya alami. Harapan saya ke depannya yaitu semoga negara Indonesia kembali seperti keadaan semula dan jumlah penderita COVID-19 tidak bertambah lagi, agar kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan di kampus tercinta kita. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.